Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang data warehouse yang terdiri dari rollup, hollup, dan mollup. Kelompok kami terdiri dari yang pertama, Murnia Nur Fajar. Saya Restika Maidi Mayanti. Dan saya Sani Mahmuda. Dan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang OLAP. OLAP adalah aplikasi analytical dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet seperti Microsoft Excel, OpenOffice, Calc, dan lain-lain. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi BI atau Business Intelligence. Perbedaan dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani jumlah data besar dan memiliki ekspresi bahasa analisis yang lebih baik. Dan aplikasi OLAP ini biasanya memiliki arsitektur klien atau server. Database OLAP memiliki struktur skema tersendiri dan biasanya berupa suatu data warehouse. Namun tidak tertutup kemungkinan OLAP mengambil dari database operasional atau transaksional ini dengan catatan database ini telah memiliki struktur rancangan yang OLAP friendly seperti gambar di bawah ini. Ada transaksional, kemudian ke data mart atau warehouse, kemudian OLAP server, temporary or permanent cache, kemudian ke OLAP client. Pada gambar di atas, terlihat OLAP server menggunakan buffer atau cache yang bersifat temporer dan permanen. Ini akan erat kaitannya dengan jenis OLAP yang akan kita bahas. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di bagian kanan gambar memungkinkan, ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan kub pivotal data yang lebih kompleks. Di sini ada pembanding antara rollup, mollup, dan hollup. Dilihat dari jumlah volume data. Kalau yang rollup di sini dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Tidak ada batasan volume data. Buat mollup, jumlah data yang dapat ditangani gratis untuk jumlah volume datanya. Sedangkan buat hollupnya, jumlah volume data jumlah data yang dapat ditangani juga sangat besar atau tidak ada batasan. Untuk performanya rollup, performa dapat lambat karena setiap rollup report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Untuk mollup performa hebat, karena mollup memang dibangun untuk pengambilan data yang cepat dan optimal. Sedangkan untuk performa hollup hebat karena menggabungkan teknik rollup dan mollup. Untuk aspek penyimpanan datanya atau cache yang digunakan. Untuk rollup menggunakan temporary cache atau SQL result cache. Untuk mollupnya, aspek penyimpanan data mollup menggunakan permanent cache atau per computed storage. Aspek penyimpanan data untuk hollup menggunakan temporary cache untuk agregatnya dan per computed storage untuk data permanen. Untuk teknik penyimpanan rollup, data disimpan dalam bentuk relational database. Sedangkan untuk mollupnya, data disimpan dalam bentuk multidimensional database. Teknik penyimpanan hollupnya menggunakan relational database untuk menyimpan detail data.
Rollup. Di sini saya akan menjelaskan tentang rollup. Relational Online Analytical Processing. Rollup atau relational OLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada RDBMS atau Relational Database Management System sebagai media penyimpanan data yang akan diolah. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan penyimpanan data dan hanya menerjemahkan proses query analisis ke relational query menurut Yudi Hermawan 2005 halaman 105. Sedangkan menurut Yusi Dwidayati, Ahmad Soiron, Slamet Kacung, tahun 2016 halaman 1. Rollup Relational Online Analytical Processing menggunakan tabel pada database relasional data warehouse untuk menyimpan detail data dan agregasi kubus. Berbeda dengan MOLAP, Rollup tidak menyimpan salinan database. Ia mengakses langsung pada tabel fact ketika membutuhkan jawaban sebuah query, sehingga query pada rollup mempunyai response time yang lebih lambat dibandingkan rollup maupun hollup. Karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang dilakukannya proses query. Rollup adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan data yang akan diolah. Di sini terdapat gambar arsitektur rollup. Arsitektur rollup tidak memberikan batasan pada ukuran database atau jenis analisis yang dapat dilakukan. Namun, karena fakta bahwa hasil tidak dihitung sebelumnya, kinerja permintaan tidak secepat dengan alat MOLAP. Pengorbanan MOLAP versus rollup adalah kinerja versus penyimpanan. Query dieksekusi lebih cepat dengan alat MOLAP, tetapi rollup mampu menangani jumlah data yang jauh lebih besar yang membuatnya cocok untuk memproses data detail tingkat transaksi. Selain itu, kemajuan berkelanjutan dalam kecepatan pemrosesan query dengan perangkat lunak RDBMS yang menyusutkan kesenjangan kinerja antara alat MOLAP dan rollup. Seperti dijelaskan seperti gambar di samping. Ada data warehouse, kemudian rollup server, and user OLAP tools. Dalam arsitektur 3 tingkat, pengguna mengajukan permintaan untuk analisis multidimensi dan mesin rollup mengubah permintaan ke SQL untuk diserahkan ke database. Kemudian, operasi dilakukan secara terbalik. Mesin mengubah data yang dihasilkan dari SQL ke format multidimensi sebelum dikembalikan ke klien untuk dilihat. Seperti tipikal database relasional, beberapa query dibuat dan disimpan terlebih dahulu. Jika informasi yang diinginkan tersedia, maka query itu akan digunakan, yang menghemat waktu. Jika tidak, query dibuat dengan cepat dari permintaan pengguna. Di sini terdapat penjelasan untuk menentukan pemilihan jenis rollup. Memakai jenis rollup, jika misalnya tingkat detailnya semakin tinggi, jadi semakin tinggi suara detail suara data, maka granularity-nya semakin rendah. Namun, jika semakin detail, maka tingkat lowest granular semakin rendah, dan semakin detail, maka tingkat lowest granularity levelnya semakin rendah. Jika misalnya datanya yang dibutuhkan semakin banyak. Untuk kelebihan rollup, di sini yang pertama yaitu dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Batasan ukuran volume data yang ditangani pada teknologi rollup adalah batasan dari volume dari relational database yang dipakai. Dengan kata lain, pada rollup sendiri tidak ada batasan volume data.
Yang kedua, dapat memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada relational database yang dipakai. Dan yang terakhir, bahwa rollup tidak memerlukan storage tambahan. Untuk kekurangannya, yang pertama, performance dapat lambat. Karena setiap rollup, report pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Waktu query dapat lebih lama jika volume data semakin besar. Yang kedua, fungsi SQL yang terbatas. Karena teknologi rollup terutama tergantung pada pembentukan statement query pada relational database. Dan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan SQL statement. Rollup vendor telah mengantisipasi risiko ini dengan cara membuat tool out of the box untuk fungsi-fungsi yang kompleks, bahkan mungkin user untuk mendefinisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkannya sendiri. Dan yang terakhir untuk kekurangannya, jika data untuk suatu cup sangat besar, maka performa pengambilan data akan memakan waktu lama. Di sini cara kerja rollup akan dibacakan oleh Kurnia. Ya, cara kerja rollup secara umum adalah sebagai berikut. OLAP klien mengirimkan query analis OLAP server. OLAP server akan melakukan pemeriksaan di cache apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Jika pada cache belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusi disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Demikian seterusnya. Cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Contoh penerapan rollup. Gambar di bawah ini adalah contoh tampilan web dari Mondrian atau Pentaho Analysis yang merupakan rollup bagian gambar di atas. Tiap level data yang dianalis akan dikonstruksi menjadi SQL yang terlihat pada bagian di bawah. Dan seperti ini contoh gambarnya. Karakteristik model ini digunakan untuk menyimpan data yang besar dan jarang dilakukan proses query. Misalkan, data history dalam jumlah besar dari beberapa tahun yang sebelumnya. Berikut ini gambar dari prosesnya. Gambar dari rollup. MOLAP, multidimensional OLAP. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage sendiri, yang isinya merupakan pre-compute, agregasi data, sum, count, min, max, dan sebagainya yang terlibat pada berbagai level detail. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Menurut Yusi Dwi Dayati, Ahmad Khairon, Slamet Kacung, tahun 2016 nomor 1, multidimensional online analytical processing atau disebut MOLAP adalah menyimpan data dan agregasi pada struktur data multidimensi. Struktur MOLAP ini tidak tersimpan pada data warehouse, tapi tersimpan pada OLAP server, sehingga performa query yang dihasilkan olehnya sangat bagus. Sedangkan menurut Ika Tresnawati tahun 2014 nomor 3, MOLAP adalah singkatan dari multidimensional OLAP yang merupakan tipe OLAP yang memiliki storage sendiri. Keuntungan dari MOLAP adalah performa kecepatan akses data yang sangat baik. Namun, kelemahannya adalah jika kombinasi agregasi data yang dihasilkan untuk semua level
maka ukuran penyimpanan akan bisa lebih besar daripada sumbernya sendiri. Cara kerja MOLAP secara umum dibagi dalam 2 tahap sebagai berikut. Tahap konstruksi dan populasi data. Pada tahap ini sumber data akan dibaca. Dilakukan perhitungan agregasi summary group pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan di storage MOLAP. Jika objek data berumpamakan dengan tabel, maka untuk satu cube akan banyak fragmen tabel yang isinya adalah detail agregasi dari level tertentu. Berikut contoh gambarnya. Jadi tahap cara kerja MOLAP, cara kerja MOLAP. Tahap query atau layanan permintaan data analisis. Pada tahap ini, OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca data dari storage MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Pada fase query ini, jika OLAP server terputus dengan data source, tidak apa-apa karena sudah tidak ada kaitannya. Contoh penerapan: analisa dan penyusunan anggaran oleh bagian keuangan. 2. Analisa penjualan. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi sebuah pivot view yang berasal dari MOLAP server. Fragment table, yaitu data olahan, pre-compute, aggregate. Penyusun pivot tadi tampak di samping kanan gambar, klik untuk membesar. Gambar arsitektur MOLAP. Meskipun teknologi MOLAP mampu memberikan kinerja yang solid, bahkan ketika menganalisis data dalam jumlah besar, implementasi MOLAP biasanya tidak mencapai semua kekuatan yang dimiliki oleh pendekatan MOLAP dan ROLAP. Dalam arti tertentu, teknologi MOLAP adalah kompromi yang sama besarnya dengan sinergi dari dua pendekatan, menurut Gonzalez tahun 2006. Berikut gambarnya, contoh gambarnya. Penting untuk dicatat, sementara kubus MOLAP berkinerja sangat baik ketika menganalisis data agregat, mereka tidak sesuai untuk menyimpan data detail tingkat transaksi. Data detail tingkat transaksi adalah data terbaik di perincian mana setiap catatan sesuai dengan satu transaksi dunia nyata. MOLAP sangat cepat dalam pelaksanaan query. Karena fakta setiap sel dalam kubus memiliki langsung alamat dan jawaban untuk sebagian besar query umum telah dihitung sebelumnya. Mesin penghitung dapat membuat informasi baru dari data yang melalui rumus dan transformasi. Ringkasan yang teragregasi data dan tindakan yang telah dihitung sebelum memungkinkan analisis hubungan data yang kompleks dengan cepat dan mudah. Seringkali bagian pemrosesan bermuara pada pencarian data langsung, sementara MOLAP berkinerja sangat baik dalam hal pengambilan data. Pemutakhiran kubus bisa sangat lambat. Pemuatan data dapat memakan waktu berjam-jam, dan kubus perhitung dapat mengambil lebih banyak waktu. Setiap kali data baru tersedia, kubus harus dimuat ulang dan ulang dihitung. Namun, kecepatan query analitik dapat dijawab kali jauh lebih faktor yang terpenting daripada kecepatan memuat data baru
dan membuat kubus yang diperbarui. Berikut ilustrasi pivot dari MOLAP dan fragment table penyusunnya. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Sani Mahmudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini ada implementasi model penyimpanan ini sesuai untuk database dengan ukuran kecil sampai sedang. Lalu di sini ada HOLAP atau Hybrid Online Analytical Processing. HOLAP atau Hybrid OLAP merupakan kombinasi antara MOLAP dan ROLAP di mana HOLAP akan menyimpan data pre-computed IGRID pada media penyimpanan HOLAP sendiri. Yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas, sedangkan untuk level yang lebih rendah akan disimpan di database relasional. Itu menurut Yudi Hermawan tahun 2015, halaman 115. Sedangkan menurut Yusi Dwidayati, Ahmad Khairon, Slamet Kacung, pada tahun 2016, gabungan model MOLAP dan ROLAP dapat kita peroleh dari HOLAP atau Hybrid Online Analytical Processing. Detail data tersimpan pada tabel relasional, tapi agregasi data disimpan dalam format multidimensi. Misalkan, proses drill down dilakukan pada sebuah tabel fakta. Maka retrieve data akan dilakukan dari tabel database relasional sehingga query tidak secepat MOLAP. Kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi response time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Ini mana ininya? Ini lobet tahu. Lobet. Serius lobet. Lobet Kur. Ininya mana sih Kur? Lobet. Gue takut mati doang, ntar gak kesimpan. Ntar lu pause aja. Ntar ya. Lu ngapain? Itu udah gue itu. Hybrid OLAP menggabungkan kedua teknologi di atas. HOLAP menggunakan relational database untuk menyimpan detail data dan menggunakan multidimensional database untuk menyimpan aggregate-nya. HOLAP service dapat menggunakan data MOLAP dan ROLAP secara simultan untuk memecahkan suatu query. Kelemahan dari HOLAP yaitu performa ROLAP tidak begitu baik karena agregasi selalu dilakukan ulang apabila cache sudah expired. Keterbatasan storage dari MOLAP jika digunakan untuk menyimpan kombinasi agregasi pada sebuah level. Untuk kelebihannya, kubus HOLAP lebih kecil daripada kubus MOLAP, tapi response time query masih lebih cepat jika dibandingkan dengan ROLAP. Ini ada ilustrasi pivot dari HOLAP dan media penyimpanannya. Jadi, HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana HOLAP akan menyimpan data pre-computed aggregate pada media penyimpanan storage. HOLAP sendiri yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas atau high level view. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat pada gambar di samping ini. Jadi, ini adalah gambar ilustrasi pivot dari HOLAP. Lalu, arsitektur HOLAP. Ini ada gambar dari arsitektur HOLAP-nya sendiri. Jadi, meskipun teknologi HOLAP mampu memberikan kinerja yang solid, bahkan ketika menganalisis data dalam jumlah besar, implementasi HOLAP biasanya tidak mencapai semua kekuatan yang dimiliki oleh pendekatan MOLAP dan ROLAP. Dalam arti tertentu, teknologi HOLAP adalah kompromi yang sama besarnya dengan sinergi dari dua pendekatan. Dan di sini sudah dijelaskan tadi
data warehouse, yang satu rollup, molap, dan yang terakhir holap. Sudah diberi penjelasan ya tadi, ada arsitekturnya, terus kekurangan dan kelebihan setiap jenis OLAP. Yang tadi ada kekurangan rollup. Tadi kekurangan rollupnya sudah dijelaskan di sini. Saya ulas lagi. Mana ya? Di sini tadi untuk kelebihan rollupnya di sini kan tadi sudah dijelaskan, dapat menangani jumlah volume data yang sangat besar. Dan untuk kekurangannya yang paling menonjol yaitu performance-nya dapat lambat, dikarenakan setiap rollup itu pada dasarnya adalah SQL query pada relational database. Dan itu untuk rollupnya. Dan tadi juga udah dijelaskan ya, arsitektur, terus pemilihan tiap jenis OLAP-nya dan contoh-contohnya. Dan untuk kesimpulannya di sini, bahwa rollup adalah mekanisme penyimpanan rollup menggunakan DBMS orisinil seperti SQL Server untuk menyimpan agregasi dalam bentuk cup yang kemudian dapat digunakan oleh mesin OLAP. Metode penyimpanan ini memiliki beberapa kekurangan. Struktur cup rollup tidak cukup efisien bagi mesin OLAP untuk melakukan query, atau ketidakefisien itu memicu performansi yang buruk pada sistem. Sedangkan untuk molapnya digunakan untuk membangun cup multidimensional dari data yang disimpan dalam data warehouse. Metode ini sering dipilih jika data set awal terlalu besar, sehingga pemrosesan cup dari data warehouse asli memerlukan proses batch. Alasan utama menggunakan metode ini adalah karena mekanisme penyimpanan molap sangat efektif dalam meretrieve data secara cepat. Dan terakhir untuk holap atau Hybrid Online Analytical Processing. Didesain dengan mengkombinasikan keuntungan molap dan rollup. Untuk summary atau agregasi level tinggi menggunakan cup molap, sedangkan untuk drill down sampai level rendah atau detail menggunakan model rollup. Sekian penjelasan tentang OLAP yang terdiri dari rollup, holap, dan molap dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.